Pertama punya tanduk banteng besar. Oh. Dia punya tanduk banteng, terus dia punya rambut singa, badannya tuh seperti werewolf, manusia serigala. Terus dia punya muka, sebenarnya mukanya kayak rusuknya juga tulang banteng, tapi mukanya tuh muka serigala, Pastor. Wow. Bad thought gitu loh. Atau semua yang kotor. Ya. Ada aktor yang bersembunyi di balik semuanya itu. Ya. Gitu. It will kill your church. That's right. It kills revival. Yes. It kills faith. Ya. Dia itu tuh bener-bener ngincer orang-orang di sekelilingnya. Yeah. Jadi dia ngincer orang yang gak dia tudung, seperti keluarga, pasangan, teman. Yeah. Dan roh jahat ini tuh seruduk orang-orang itu supaya orang-orang itu tuh mepet ke tudung orang-orang anak-anak Tuhan itu. Nah, anak-anak Tuhan yang bereaksi, yang hatinya getar, mereka tuh akan merasa semakin sesak gitu, Pastor. Sekarang kita akan bahas satu roh jahat juga, Pastor. Ya, Yes. ini roh kekerasan hati, Pastor. Yeah, Ya, please. jadi memang waktu itu Tuhan kasih penglihatan. Jadi awalnya tuh saya kaget karena saya melihat tuh ada roh. Dia pertama punya tanduk banteng besar. Oh. Dia punya tanduk banteng, terus dia punya rambut singa, badannya tuh seperti werewolf, manusia serigala. Terus dia punya muka, sebenarnya mukanya kayak rusuknya juga tulang banteng, tapi mukanya tuh muka serigala, Pastor. Nah, di penglihatan itu Sayangnya kita nggak bisa gambar sih ya saudara, karena kita nggak ada lulusan. Jadi kalau saudara ada yang apa? Iya, Lulusan desain, animasi atau iya, apa ilustrator, please kontak kita biar kita bisa gambar dan bisa jadi berkat buat banyak orang gitu loh, tentang cara kerja setan di akhir zaman seperti apa gitu loh. Iya. Karena buat saya gereja yang hebat adalah gereja yang mengenal diri sendiri dan gereja yang mengenal musuhnya. Wow, Dan of course gereja yang mengenal Tuhannya. betul. Gitu. Kalau cuma mau mengenal Tuhan, nggak mau yang setan-setanan ya nggak bisa. Ya. Kamu seperti masak makanan yang enak, udah capek-capek, kamu tinggal tidur, tiba-tiba tuh makanan pagi tinggal setengah. Ya. Dan kamu nggak tahu siapa yang makan makanan kamu itu. Capek kan? Capek. Nanggap gak? Makanya gereja harus punya holy anger. Jangan setiap kita ngalamin apapun, kenapa Tuhan? Tuhan berkata, kamu guruku udah beri kuasa loh. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalau memang nggak ada setan-setan dalam kekristenan, kenapa ada kuasa diberikan seperti itu? Menginjak ular dan kalajengking. Gitu. Bahkan Alkitab Paulus katakan, setan-setan itu tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi celakanya, ada banyak gereja memberi porsi kecil pengajarannya ke hal-hal yang seperti itu. Karena nggak mau dianggap aneh, takut dikatakan orang bodoh, nangkep ya? Takut nggak relevan gitu loh. Saudara, di dalam Alkitab dan kekristenan, hampir semua peristiwa yang nggak masuk akal sebenarnya. Setuju gak sih? Kalau Anda mau cuman relevan, baca aja buku IPA, buku kedokteran. Loh iya kan? Betul gak? Buku kedokteran adalah kalau kamu cancel stadium 4, dikit lagi kamu meninggal. Tapi di dalam firman, di dalam Alkitab, mulai level 7, kalau Tuhan kamu punya iman, Tuhan mau sembuhin, memang jatahnya disembuhin. Dengan darah Yesus, kamu punya iman, sembuh. Iya, betul. Gitu loh. Nangkep ya maksud saya? Jadi, akhir zaman ini kamu sebagai anak-anak Tuhan harus punya attention lebih. Mengenal musuh-musuh itu. Ya. Saudara, gereja kami dulu juga banyak pengajaran, relevan semua. That's a good things, bukan nggak bagus loh. That's a good things. Ya, betul. Tapi kalau setiap kita kasih kita seperti seorang yang memasak, contoh lah, saya gembala seorang koki, analoginya. Ya, betul. Saya masak yang enak gitu loh. Terus besok saya tidur atau siang saya kerja, terus makanan itu saya taruh di depan di atas meja. Terus tiba-tiba pas sore pas saya mau makan kok hilang setengah ya ayamnya. Nah, kalau itu berlangsung terus, ternyata ada musuh yang nggak kelihatan yang namanya tikus atau kucing. Ya, Menyebalkan nggak, saudara? menyebalkan. Wow. Nanggep. Nah, Tuhan pengen lewat kesaksian ini semua, gereja kita ini sehat. Yes.
Gitu. Bahwa di balik semua bad behavior, Wow. bad thought gitu loh. Atau semua yang kotor, Ya. ada aktor yang bersembunyi di balik semuanya itu. Ya. Gitu. It will kill your church. That's right. It kills revival. Yes. It kills faith. Ya, besar. Gitu. Dahsyat. Ya. Wow. Yes. Ya, Ya. besar. Ya, Kekerasan hati ya. Iya, Ya. dan saya memang melihat roh ini tuh awalnya nyerang anak-anak Tuhan. Tapi pas mereka lihat anak-anak Tuhan di overcomer, Pastor, itu ada tudung perlindungan Tuhan. Mereka tuh langsung ngincer orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin orang-orang yang mendengar sore hari ini bingung, Iya. apa sih tudung, apa tudung saji, tudung nasi, atau tudung apa? Iya, besar. Saudara, setiap gereja yang berdoa dengan otoritas Betul. dan memperkatakan firman, Iya. di atas gerejamu dan hidupmu pribadi dan rumah tanggamu ada tudung Tuhan, Betul, Pastor. di mana setan nggak bisa masuk. Betul, Pastor. Gitu. Iya, Jadi jangan heran gitu loh. Kok kenapa ya rumah tangga saya rasanya hawanya panas terus, anak-anak saya badal nggak karuan, atau atmosfer di gereja saya kok jarang kayak nyanyi mentok di plafon gitu loh, you know? Agree. Have you been there? Yes. Para gembala dan jemaat ngalamin kan kayak gitu. Kok tiba-tiba saya males ya baca firman, kok saya capek ya kayaknya ke gereja, saya like, you know, that kind of behavior gitu loh. Itu ada aktor bersembunyi di balik yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Yes, Pastor. Makanya Efesus katakan perlawanan battle kita tuh bukan melawan gereja lain. Betul, Pastor. Bukan melawan prinsip teologi gereja lain. No, it's not about that. Ya. It's about apa? The principality, 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 Pastor. terus juga Pendakwa. darkness, Ya. pendakwa, roh-roh jahat, penguasa, penghulu, Ya. otoritas kegelapan di angkasa. Yang mengkontrol cara pikir sebuah bangsa, gitu. Yang mengontrol, menginfluence the behavior seseorang, Betul. gitu. Betul. Ya seperti itulah saudara. Dahsyat, Pastor. Yes. Exactly. Jadi kalau saudara mau punya tudung Tuhan, belajar menyembah, perkatakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatimu, berbahasa roh, gitu. Ya. Wow, Ya. dahsyat, Pastor. Yes. Ya, dan memang roh jahat ini dia itu tuh bener-bener ngincer orang-orang di sekelilingnya. Iya. Pastor. Jadi dia ngincer orang yang gak ada tudung seperti keluarga, pasangan, teman. Iya. Dan roh jahat ini tuh seruduk orang-orang itu supaya orang-orang itu tuh mepet ke tudung orang-orang anak-anak Tuhan itu. Nah, anak-anak Tuhan yang bereaksi, yang hatinya getar, mereka tuh akan merasa semakin sesak gitu, Pastor. Gitu, Pastor. Jadi cara setan tuh simpel saudara. Kalau dia nggak bisa touch kamu, dia touch orang-orang sekeliling kamu. Betul. Yang belum bertobat, Ya. atau belum kenal Tuhan, Betul. atau yang imannya masih baru. Betul, Pastor. Gitu. Jadi ada banyak saya dengar kesaksian banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan pelayanan karena tekanan keluarga. Mungkin suami, istri, tekanan kiri kanan, pekerjaan dan semua. Ya, Pastor. Jadi setan itu kalau nggak bisa touch kamu, dia touch sekeliling kamu. Betul, Pastor. Diberikan apa yang namanya roh kekerasan hati, Pastor. hati, dan itu tanpa sadar pasti otomatis kalau keluargamu ngalamin itu kamu yang sesak dong. Betul, Pastor. Ya kan, when your husband, your wife, your anakmu, your son, your daughter yang ngalamin seperti itu, pasti kamu akan sesak dong. Iya, Pastor. Kamu jadi nggak maksimal. Iya. Jadi buat saudara saya mau encourage, kalau saudara ngalamin seperti ini, jangan takut. Wow. Simple, jalan aja sama Tuhan. Wow. Biar Tuhan yang take care of mereka. Don't stop. Ya. Jangan buat jadi sempurna. Wow. Jadi jangan, contohnya gini. Oh, pastor nanti ya tunggu dulu ya, saya take care keluarga saya dulu. No, stop. Nanti ya saya fokus sama, nah itu yang setan mau. Kamu menurunkan senjata rohanimu. That's right. Saya mau coba Anda praktek. Semakin kamu fokus kepada hal yang berantakan, yang membuat kamu hatinya gentar dan goyang, semakin tuh masalah nggak beres. Betul. Iya, betul. Semakin kamu taruh semua di dalam doa, di dalam anugerah Tuhan, dan biar Tuhan yang take care, kamu akan lihat tanpa tanganmu, Tuhan akan pulihkan mereka. Amin, besar. Amin. Gitu. Wow. Gitu. Karena saya lihat ada banyak di tempat kami, keluarga-keluarga, anak-anak mereka bertumbuh dengan luar biasa.
Karena mereka lihat teladan keluarganya ke rumah Tuhan semua. Tuh, jadi kalau hari ini misalnya Anda punya anak malas ke gereja, jangan cuma sekedar ditangking juga roh kemalasan. Anak Andanya juga harus tadi teladan gitu loh. Karena anak rajin ke gereja atau nggak rajin ke gereja, anak nggak ada yang mau rajin ke gereja. Misalnya ada film kartun atau ke gereja karena mereka masih kecil ya, pasti mereka pilih main games lah. Betul. Tapi orang tua mereka yang harus dipakai Tuhan untuk menentukan nasib anak-anak itu. Wow. Gitu. Wow. Ya, jadi buat saudara yang keluarganya sedang keras hati, patahin roh ini. Yes. Dan serahin di tangan Tuhan. Nah, kamu maju aja sama Tuhan. Wow. Gitu. Wow. Jadi jangan gini, oh pastor saya papanya belum bertobat, keluarga saya belum bertobat, mama saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, suami saya belum bertobat. Saya akan spend time lebih lagi. It won't change anything. Just give them to God. Gitu. Dan tetap sediain waktu buat mereka, of course, gitu loh. Tetap berikan kasihmu dan uang bulananmu buat mereka, tetap gitu. Amin. Maksud saya adalah jangan berhenti senjatamu diangkat di hadapan Tuhan, jangan berhenti pelayananmu. Karena roh ini memang mengincar ini. That's right. Gitu. Nah, kalau kamunya udah hancur imannya, setan udah akan selesai aja pakai keluargamu. Ingat pada waktu peristiwa Yudas? Pada waktu Yudas berhasil dipakai untuk mengkhianati Tuhan, apa yang setan lakukan? Didiemin aja. Dia membiarkan Yudas depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Gitu. Wow. Ya, jadi penting untuk mengalahkan kuasa-kuasa gelap ini dengan doa. Yes. Doa dengan gembalamu, doa dengan sel grupmu. Let's share together. Berperanglah. Ya, Pastor. Karena di balik peperangan rohani bukan menjadi spooky atau orang aneh. Setelah after the battle, ada berkat, blessing yang kita alamin. Dan itu saya alami secara pribadi dan juga gereja. Ya, Pastor. Right? Di masa pandemi ini, kita lakukan banyak peperangan rohani. It changed the game. Ya, Pastor. It changed the game. Ya, Pastor. Gitu. Wow, dahsyat Pastor. Yeah. Nah, ini juga ada pertanyaan dari kebanyakan orang Pastor. Yes. Ya. Kalau saya udah praktek memperkatakan, terus menangking roh jahat, belum ada yang terjadi apa-apa Pastor. Responnya harus gimana? Berapa lama? Wow, that's right. Kalau baru 2 jam terus kamu minta langsung tiba-tiba berubah gitu. Es batu aja kalau di freezer butuh waktu loh untuk beku. Ya, saudara. That's right, Pastor. Saudara pasti nggak mungkin. Agree. Saya pribadi ya, saya ngalamin soalnya. 25 tahun ikut Tuhan, sungguh-sungguh gitu. Nggak pernah apa yang saya doakan sia-sia itu nggak pernah. Wow, yes, Gitu. Pastor. Nah, kebanyakan orang-orang yang nanya begitu, berkatnya lagi datang, udah keburu putus asa. Nggak? Aduh. Ngerti gak? Akhirnya setannya bangkit lagi, berkatnya hilang lagi. My God. Wow. Gitu. Ingat peristiwa Daniel ya, butuh berapa minggu Betul, Pastor. untuk Gabriel memberikan berkatnya buat Daniel. Yes, Pastor. Gitu. Wow. Makanya when you stop praying ya, the blessing it stop. Agree, Gitu Pastor. loh. Jadi saudara, intinya di dalam kalau Anda lagi doa, jangan putus asa. Karena kalau doa yang benar dan pengharapanmu yang benar nggak akan sia-sia. Yes, Pastor. Nah, kedua harus dicek adalah kamu mintanya minta apa. Iya nggak sih? Benar. Kan kalau nanya itu harus adil dan jujur sama diri sendiri. Betul, gitu loh. Pastor. Adil dan jujur. Iya kan? Iya, Pastor. Iya, harus dicek. Jadi kalau doa nggak dijawab banyak faktor. Iya, Pastor. Karena memang belum waktunya Tuhan. Kedua, keep praying. Iya, Pastor. Yang ketiga, kamu minta apa? Ya, Pastor. Agree. Gitu. Agree. Gitu. Wow. Yes, Pastor. Oke, last question, Pastor. Iya, please. Jadi setelah kita memperkatakan, jadi kita udah address nih roh jahatnya ini, Pastor. Terus kita udah memperkatain, what's next sih, Pastor, yang harus kita lakukan dengan konsisten gitu, Pastor? Sekali lagi, old but gold. Ya, saat teduh. I know banyak netizen atau orang gereja kecewa saat teduh. I don't have any time for this. Ya, well, too bad. Agree, Pastor. Itu akar semuanya. Agree. Gitu. Saat teduh. Wow. Karena kalau kamu nggak saat teduh, nggak punya waktu buat raja segala raja, terus kamu minta Tuhan punya waktu buat kamu untuk memblessing kamu, gimana caranya gitu loh. Kan ikut Tuhan is about relationship. Nah, saya mau, don't get me wrong, what is saat teduh? Relationship with God. If that important for you, Yes.
If that not important, kita nggak bisa ngomong selanjutnya apapun. Betul, Pastor. Udah omong kosong lah, karunia, naking setan, blessing. Kalau udah nggak satu dulu, like, misalnya tanaman nggak ketemu air, terus kamu minta buah, minta daunnya bagus ya, it stop the conversation. Gitu. Kita kan tanaman Tuhan, kalau nggak diairi ya mau gimana, nasibnya nggak jelas. Agree, Pastor. Gitu. Dahsyat, Pastor. Gitu. Jadi gereja yang kuat bukan masalah gereja yang mendengar banyak loh. Banyak kan orang Kristen, kalau kamu lagi hari ini ngomong sama orang Kristen, mereka taunya banyak pokoknya. Di zaman saya karena nggak ada YouTube, mereka nggak taunya banyak gitu, nggak banyak buku media. Anehnya, sekarang makin banyak buku, makin banyak availabilitas firman Tuhan, makin jarang loh orang yang punya hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Buku, dengar YouTube, ke gereja, tidak bisa mereplace relationship-mu dengan Tuhan setiap hari. Ya. Jadi Anda boleh ngomong banyak, ngomong besar about Bible, khotbah A, ngutip khotbah B, ngutip firman B dan C dan E. Kalau kamu nggak punya relationship with God, you have nothing. You empty, narrow Christian. You have nothing. Wow. Gitu. Yes, Pastor. Gitu. Thank you so much. So be careful. Ya, Pastor. Ada banyak orang yang knowledgeable about the Word of God, about firman Tuhan, bisa bahkan dia bisa compare pendeta A, B, C dan E. You know, tapi balik lagi, apakah mereka punya relationship with God? Gitu. Agree, Pastor. Gitu. Wow. Siap. Thank you so much, Pastor. Yes. Oke, thank you so much, Pastor Berry. Thank you, Elman Aldo. Dan teman-teman semua, ya pastinya ini nggak berhenti di episode kali ini. Iya. Kita masih ada next session lagi untuk membahas strategi roh jahat. Dan saya percaya buat setiap saudara, semuanya pastinya saudara yang mendengar ini bisa membagikan video ini juga. Iya. Karena I believe ini akan menolong. Ya, sekali lagi ini akan menolong. Karena seperti yang Pastor Berry bilang, kalau musuhnya udah ketahuan, ya kita bukan menjadi orang-orang yang sembarangan memanah gitu. Jadi kita bisa directly. Jadi jangan lupa untuk share video ini, ya komen dan juga subscribe YouTube channel kita Overcomer Church. Thank you so much Pastor Berry buat thank you semuanya. Thank you semuanya. God bless you. God bless you semuanya. God bless you. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.